Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nailul Roja Putri Amran dengan NIM S1E124034. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang Object Oriented Programming with Python atau yang biasa disebut OOP. Nah, kita masuk ke topik to cover. Di sini ada pengenalan OOP, ada konsep kelas dan objek, operator overloading, iterator, inheritance, abstract class, namespace, hingga shallow versus deep copying. Masuk ke pengenalan OOP. Nah, pertama kita akan membahas apakah itu OOP. Secara sederhana, OOP adalah pendekatan pemrograman yang digunakan untuk memodelkan objek-objek di dunia nyata ke dalam bentuk program komputer, biasanya seperti mobil, rumah, mahasiswa, dosen, perusahaan, atau pegawai. Semua objek tersebut memiliki karakteristik dan perilaku tertentu. Dalam OOP, karakteristik disebut atribut atau data, sedangkan perilaku disebut metode atau fungsi. Nah, tujuan utama OOP adalah membuat program lebih realistis dan lebih mudah dipahami karena konsepnya menyerupai kehidupan nyata. Misalnya sebuah objek mobil memiliki atribut warna, merek, dan kecepatan. Selain itu, mobil juga memiliki metode seperti berjalan, berhenti, dan mengerem. Dengan menggunakan OOP, programmer dapat membuat representasi objek tersebut ke dalam kode program. Nah, mengapa OOP itu sangat dibutuhkan? Karena dalam pengembangan software modern, ukuran program itu bisa sangat besar dan kompleks. Jika program dibuat tanpa struktur yang baik, maka kode akan sulit dipahami dan sulit diperbaiki dan ketika terjadi error. OOP ini hadir untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan beberapa kelebihan seperti robustness, adaptability, dan reusability. Robustness ini berarti program menjadi lebih tahan terhadap kesalahan atau error. Adaptability ini berarti program lebih mudah dikembangkan ketika ada perubahan kebutuhan. Sedangkan reusability berarti kode yang sudah dibuat dapat digunakan kembali pada aplikasi lain tanpa harus membuat ulang dari awal. Nah, OOP ini mencapai tujuan melalui beberapa konsep penting seperti encapsulation, modularity, dan inheritance, dan abstraction. Nah, encapsulation adalah proses membungkus data dan metode menjadi satu kesatuan dalam kelas. Modularity berarti program dibagi menjadi bagian-bagian kecil agar lebih terstruktur. Nah, inheritance memungkinkan sebuah kelas mewarisi sifat dari kelas lain. Sedangkan abstraction menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi penting pada pengguna. Masuk ke software development. Nah, dalam pengembangan software, terdapat beberapa tahap penting yaitu design, implementation, dan testing debugging. Tahap desain merupakan tahap perancangan program sebelum coding dilakukan. Pada tahap ini, programmer menentukan struktur program, alur kerja, dan hubungan antar komponen. Nah, tahap implementasi adalah proses menulis kode program berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. Setelah program selesai dibuat, maka dilakukan testing dan debugging untuk mencari kesalahan serta memastikan program berjalan dengan baik. Nah, debugging ini Dalam testing terdapat beberapa pendekatan seperti top-down dan bottom-up. Pada top-down testing, pengujian dilakukan mulai dari bagian atas program menggunakan stubbing, sedangkan bottom-up testing dilakukan mulai dari bagian program menggunakan unit testing. Nah, debugging merupakan proses mencari dan memperbaiki kesalahan pada program. Biasanya dilakukan menggunakan breakpoint atau print statement untuk melihat alur eksekusi program. Kita masuk ke class definition. Nah, dalam OOP, kelas merupakan alat utama untuk melakukan abstraksi. Kelas ini dapat dianggap sebagai blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Di dalam kelas terdapat dua komponen utama yaitu attributes dan methods. Attributes adalah data atau variabel yang dimiliki objek, sementara methods adalah fungsi yang menentukan perilaku objek. Sebuah kelas yang baik seharusnya memiliki encapsulation, artinya data di dalam kelas tidak boleh diakses sembarangan dari luar. Selain itu, kelas juga memiliki error checking agar lebih aman digunakan. Programmer juga biasanya membuat kode testing untuk memastikan metode dalam kelas bekerja dengan benar. Nah, kita masuk ke class dan objects.
Class adalah blueprint, sedangkan objek adalah hasil nyata dari blueprint tersebut. Misalnya, kelas mahasiswa memiliki atribut nama dan NIM. Ketika kita memuat objek bernama Andi dan Budi, maka objek tersebut merupakan instance dari kelas mahasiswa. Nah, dalam Python terdapat metode khusus bernama init yang disebut konstruktor. Konstruktor akan dipanggil secara otomatis ketika objek dibuat. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi atribut objek. Nah, Python ini sebenarnya tidak memiliki akses modifier formal seperti private atau public pada Java atau C++. Namun, Python menggunakan konvensi penamaan untuk melindungi data. Nama variabel dan dengan satu underscore dianggap protected, sedangkan dua underscore dianggap private. Nah, konsep kelas dan objek sangat penting karena menjadi dasar seluruh program berbasis objek. Hampir semua sistem modern dibangun menggunakan objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, sekarang saya akan mencoba kodenya, yaitu ini. Kita split layar dulu. Ini. Kita coba plus person 2 def ini habis itu self name non age non situ gender dengan non di situ kedua pada kedua kok ada error self name age terus kita lanjut self titik name sama dengan name self titik age sama dengan age self titik gender dengan gender itu def get attribute self print hello my name is self name kita salin aja age is then my gender is gender. Why does gender require underscore? Oke, terus kita lanjut def set attribute self name age gender self
self each self self gender aku belum harus underscore terus ini juga harus 2 ini Iwan teman-teman person cuman 36 Iwan titik get Patrick Iwan titik set Patrick dari 25 mail situ Iwan get Patrick itu dengan person itu get Patrick itu titik tentang gender not female itu titik name Sally itu titik Asian titik itu get Patrick gender of itu is itu titik tentang gender coba kita save tuh ada error dan 17 ini aku pakai T besar dan T kecil guys, salah TS dulu wait line 18 get attribute viewer udah self open school
Nah, udah berhasil. Baik, kita lanjut ke operator overloading. Nah, ini saya lihat durasi dulu. Nah, apa sih itu operator overloading? Operator overloading adalah proses mendefinisikan ulang perilaku operator standar untuk objek buatan sendiri. Sebagai contoh, operator tambah, misalnya ini A tambah B. Nah, biasanya digunakan untuk menjumlahkan angka, namun dalam OOP, operator tersebut juga dapat digunakan untuk objek tertentu. Misalnya objek star dan dapat digabungkan menggunakan operator plus. Nah, dalam Python, operator overloading dilakukan menggunakan special method seperti add. Ketika operator plus digunakan pada objek, Python secara otomatis memanggil metode add. Selain operator, selain operator, fungsi bawaan Python juga dapat di-overload, misalnya string atau str digunakan agar objek dapat ditampilkan sebagai string, method bool digunakan agar objek dapat diperlakukan sebagai nilai boolean, dan jika special method tertentu tidak dibuat, maka penggunaan operator tersebut akan menghasilkan error. Karena itu, programmer harus mendefinisikan perilaku operator sesuai kebutuhan. Nah, operator overloading membuat objek menjadi lebih fleksibel dan intuitif ketika digunakan dalam program. Di sini aku coba ini aja ya. Apa yang ini? Kita coba dulu. Mulai dari sini. What? Chord sama dengan kok laptopku tidak punya
itu laptopku dia punya pembuka itu sih. Tunggu, laptopku tidak punya yang ini, hanya punya yang ini. Lah, kok bisa? Tuh, saya tanya ChatGPT. Wait. Ini ChatGPT deh. Tuh guys. Tunggu. Oh, ada. Astaga. Maaf guys. Baik. Maaf atas kesalahan saya. Saya akan lanjut menulis di sini. Ini ada guys. Dikali unit. Dan maaf tapi ini kayak terang penglihatan saya
sakit. Ini baru saya bisa ya. Self. Kedua. Return. Dan self. Quote. Dan return. Self. J. O. F. Tab. G. 5. Quote. From. The. Red. Water. Red. Water. Race. The machine does every machine every suit and system and G in the front, G in the green, red, red, green, red, 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 red. Pusing dikit ya. Di sini ini apa ya, key dev eq and self other titik 2 return not self return not and other salah return self chord sama dengan other chord dev and a self other return not self other dev str self
Plus str code plus with oke, lalu seperti ini ya. Kita coba mulai. Kok bisa? Mana guys? Gak ada yang keluar ya. Kita tahu kenapa. Saya cek dulu nih. Baik, saya akan lanjut menjelaskan, tapi ini tadi codingnya seperti ini ya. Diambil dari sini, yaitu example operator overloading for a vector class. Kita lanjut masuk ke iterator ya. Iya, masuk ke iterator. Nah, iterator ini digunakan agar objek dapat diiterasi menggunakan perulangan seperti for loop. Nah, dalam Python, iterator memiliki metode khusus bernama next yang berfungsi mengambil elemen berikutnya. Nah, jika elemen sudah habis, maka akan muncul exception bernama stop iteration. Wait a second. Nah, lanjut sampai sini ya, stop iteration. Nah, ada dua cara membuat iterator pada kelas. Pada cara pertama itu menggunakan generator sinteks dengan iter dan next. Nah, cara kedua menggunakan metode len dan getItem. Nah, contoh sederhana iterator adalah fungsi range. Namanya kah? Nah, contoh sederhana adalah fungsi range pada Python. Fungsi tersebut dapat digunakan dalam for loop karena memiliki kemampuan iterasi. Nah, konsep iterator sangat berguna ketika kita ingin membuat struktur data sendiri seperti linked list, stack, queue, atau tree. Contoh codingnya gimana di ini pakai range. Kita masuk ke inheritance. Nah, inheritance atau pewarisan adalah konsep yang memungkinkan sebuah kelas memiliki sifat dari kelas lain. Nah, kelas yang diwarisi tersebut disebut parent class atau superclass. Nah, sedangkan kelas yang mewarisi disebut child class atau subclass. Nah, inheritance ini digunakan untuk menguasai
mengurangi duplikasi kode dan membuat program lebih efisien. Misalnya kita ini memiliki kelas kendaraan dengan atribut umum seperti warna dan kecepatan. Kemudian kelas mobil dan motor dapat mewarisi atribut tersebut tanpa perlu menulis ulang. Nah, subclass juga dapat memodifikasi perilaku parent class menggunakan overriding. Selain itu, subclass dapat menambahkan metode baru sesuai kebutuhan. Nah, pada slide terdapat contoh credit card dan predatory credit card. Di sini ada credit card dan predatory credit card. Nah, kelas predatory credit card mewarisi fitur dari credit card, tetapi menambahkan aturan tambahan seperti denda ketika transaksi ditolak dan bunga pada keterlambatan pembayaran. Nah, inheritance ini sangat penting dalam pengembangan software karena membantu membangun hubungan hierarki antar kelas. Baik, masuk ke progression example. Nah, pada progression example, contoh line inheritance di sini. Contoh line inheritance adalah progression class. Base class progression menghasilkan urutan bilangan umum, kemudian dibuat child class seperti arithmetic progression, geometric progression, dan Fibonacci progression. Nah, arithmetic progression ini menghasilkan deret dengan selisih tetap. Geometric progression menghasilkan deret dengan rasio tetap, sedangkan Fibonacci progression menghasilkan deret Fibonacci. Nah, masing-masing child class ini memodifikasi konstruktor dan metode tertentu untuk menghasilkan pola berbeda. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana inheritance memungkinkan reuse code sambil tetap memberikan fleksibilitas pada subclass. Di sini saya akan mencoba salah satu coding ya. Mana ya? Tapi kayaknya harus ini sih. Kita lanjut aja masuk ke abstract class. Sini kita bisa lihat abstract class. An abstract class can be considered as a blueprint or template for other classes. An abstract class is a class that contains one or more abstract methods. An abstract method is a method that has declaration but no implementation. Abstract classes cannot be instantiated. It needs subclasses atau child classes to provide implementation. Abstract classes are required for providing abstraction or a simplified interface atau API while hiding under the underlying implementation. Python provides abstract classes by declaring abstract base class or ABC, which could be inherited by other child classes. Nah, abstract class adalah kelas yang digunakan sebagai blueprint untuk kelas lain. Abstract class tidak dapat dibuat objek secara langsung. Di dalam abstract class terdapat abstract method, yaitu metode yang hanya memiliki deklarasi tanpa implementasi. Child class wajib mengimplementasikan metode tersebut. Nah, Python ini menyediakan abstract class melalui modul ABC atau abstract base class dengan menggunakan dekorator abstract method. Nah, programmer dapat memaksa subclass untuk mendefinisikan metode tersebut tertentu. Nah, tujuan abstract class adalah memberikan abstraction. Pengguna cukup mengetahui fungsi utama tanpa perlu memahami detail implementasi. Nah, konsep ini sangat penting dalam pengembangan software besar karena membantu menjaga konsistensi antar kelas. Oke, contohnya. Selanjutnya. Tunggu.
Um, Baik, tadi kita sampai di baik, kita masuk ke namespace dan object in orientation. Tuh, bisa ngelip. Nah, dalam pemrograman seringkali kita menghadapi masalah klasik yaitu bagaimana jika dua hal memiliki nama yang sama. Disinilah namespace berperan. Secara teknik, namespace adalah sebuah pemetaan mapping dari nama identitas ke objek. Nah, bayangkan ini sebagai kamus atau dictionary. Kamus atau dictionary raksasa di mana kuncinya adalah nama variabel dan nilainya adalah objek itu sendiri. Nah, untuk hierarchy namespace yaitu class phase intense. Dalam paradigma OOP Python, kita harus membedakan antara ruang lingkup milik cetakan atau kelas dan ruang lingkup milik hasil cetakan atau intense. Nah, class namespace berisi variabel atau metode yang didefinisikan langsung di dalam kelas, yang dimana data ini bersifat shared atau dibagi ke semua objek yang dibuat dari kelas tersebut. Sementara intense namespace berisi data yang unik untuk satu objek saja. Nah, biasanya didefinisikan di dalam metode init menggunakan keyword self. Nah, proses pencarian nama atau LEGB dan atribut lookup. Ketika kita memanggil objek atribut, Python tidak langsung menyerah jika tidak menemukannya. Ia melakukan pencarian sistematis. Nah, pertama dicari instance namespace. Apakah objek ini punya data tersebut secara spesifik? Lalu dicari di class namespace. Jika tidak ada di objek, apakah kelas induknya memilikinya? Lalu cari di parent class. Jika kelasnya tidak punya, cari ke atas wait. Ulang-ulang. Berdasarkan urutan tertentu yang dikenal dengan aturan LEGB, yang pertama di lokal di dalam fungsi atau method, enclosing di dalam fungsi yang membungkus fungsi lain atau closure, global di level modul atau file, built-in nama bawaan Python seperti len, print, dan range. Lalu ada class name versus intense namespace. Ini sudah sih tadi. Intinya, intense namespace itu berisi variabel yang didefinisikan dalam init menggunakan keyword self. Nah, kita masuk ke objek identity atau object orientation. Di Python, variabel hanyalah label yang ditempel pada objek memori. Memahami hal ini adalah kunci untuk membedakan aliasing, shallow copy, dan deep copy. Itu ini.
Nah, aliasing atau penyalinan referensi terjadi saat Anda melakukan B sama dengan A. Di sini tidak ada objek baru yang dibuat. Keduanya menuju ke alamat memori yang sama. Nah, misalnya analoginya ini satu orang memiliki dua nama panggilan. Jika Budi memotong rambutnya, maka si Ahmad orang sama juga akan terlihat berambut pendek. Nah, masuk ke shallow copy atau salinan dangkal. Shallow copy membuat objek kontainer baru, tetapi isinya tetap mereferensikan alamat memori yang sama dengan objek asli. Nah, masalah muncul ketika ada nested objek di dalam objek. Nah, kita masuk ke deep copy atau salinan mendalam. Deep copy ini melakukan proses rekursif. Ia ingin membuat project baru lalu membuat salinan baru untuk setiap objek yang ada di dalamnya secara terus-menerus. Nah, analoginya ini ya, kita ini fotokopi sebuah buku. Misalnya jika kita mencoret-coret buku fotokopian tersebut, buku aslinya ini tetap bersih. Keduanya benar-benar independen secara fisik dan konten. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ya, untuk a shallow copy of a list of color. Nah, di sini ada saling kopinya. Nah, we can add and remove element from palette without affecting warm tones. Jadi kita ini bisa menambah dan menghapus elemen dari palette tanpa apa ya bahasa Indonesia affecting, tanpa merubah apa-apa yang ada di tabel warm tones. Nah, tapi kita tidak bisa edit color intense from the palette list. It will affect the warm tone color. Lalu masuk ke sini, although they are distinct lists, there remains indirect aliasing. For example, palette null dan warm tones as aliases for the same color intense. Lalu di sini juga ada in deep copy, the new copy reference its own copies of those referenced by the original version. Jadi ini copy dia ini sama persis sama ini. Nah, it creates separated memory location for two copies, but both copies could be modified independently without affecting each other.
Jaringan sangat jelek. Baik, untuk penutup, ini, pada materi kali ini kita telah mempelajari berbagai konsep penting dalam Object Oriented Programming menggunakan Python. Mulai dari pengertian OOP, class dan project, operator overloading, iterator, inheritance, abstract class, namespace, hingga shallow dan deep copy. Nah, semua konsep tersebut merupakan dasar penting dalam pengembangan software modern. Dengan memahami OOP, programmer dapat membuat program yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan di masa depan. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini membantu memahami konsep OOP dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.